teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afifah Khairunisa di podcast Media Muda NU dengan bahasan yang tentunya sangat menarik dan bermanfaat. Kali ini teman-teman kita akan membahas tentang fikih wanita. Karena hari ini, bulan ini adalah bulan Ramadan, kita akan membahas fikih wanita yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Wanita ini kan mempunyai keistimewaan yang berbeda dengan laki-laki. Tentunya kalau laki-laki itu puasanya harus full 1 bulan. Kalau perempuan berbeda, setiap perempuan itu diberi bonus setiap bulannya untuk tidak berpuasa, diharamkan, tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Setiap perempuan pasti mengalami haid ya teman-teman, itu yang menyebabkan perempuan itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan berpuasa di bulan Ramadan. Setiap perempuan mengalami haid dan harus menggantinya, tapi tidak setiap perempuan akan mengganti puasanya ketika nanti setelah Ramadan. Oleh karena itu, teman-teman kita bahas kali ini bersama beliau, pembicara kita, narasumber kita yang sangat pakar dalam fikih wanita, yakni beliau adalah Neng Risma dari Pondok Pesantren An-Nuriyah Rambi Puji. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Ini Neng yang kita akan bahas hari ini itu tentang haid, kemudian tentang nifas dan tentang keistimewaan perempuan lain seperti menyusui dan hamil. Insight pertama yang akan kita bahas teman-teman, bagaimana perempuan ini kan pasti setiap bulan itu mengalami menstruasi, setiap bulan, apalagi kalau di bulan Ramadan tidak diperkenankan untuk melakukan puasa. Setiap perempuan pasti mengalami itu teman-teman, tapi tidak setiap perempuan ingin mengganti puasanya ketika nanti setelah Ramadan. Itu bagaimana hukumnya kalau tidak berkenan mengganti puasanya? Terus ngeten guys, sebelumnya kita harus tahu bahwasannya memang kodrat seorang wanita ini kan wonten 3. Yang pertama niku menstruasi atau haid, yang kedua hamil, niki hamil sepaket kali melahirkan nggih. Dan yang ketiga wanita itu dia sudah kodratnya adalah juga menyusui. Jadi niku 3 hal yang memang sudah menjadi kodrat bagi seorang wanita yang laki-laki tidak bisa atau bahkan tidak mengalaminya. Yang kita bahas pertama yang memiliki masalah haid nggih. Untuk masalah haid di sini memang nggak bisa dipungkiri, setiap wanita pasti mengalaminya nggih. Haid niku juga termasuk tanda bahwasannya wanita niku sudah balik nggih. Jadi dia terkena tuntutan segala syariat nggih, mulai sholat, puasa dan lain sebagainya. Dan untuk masalah ketentuan darah haid niki, saya menjelaskan dari pengertiannya dulu nggih. Nah, untuk pengertiannya haid di sini adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita minimal berusia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit hijriah. Ini harus perlu digarisbawahi hijriah nggih. Soalnya seringnya orang itu makainya itu patokan tanggal Masehi nggih. Padahal dalam syariat niku yang dijadikan acuan niku hijriah sanes Masehi. Karena kita semisal sudah telat, kita nggak tahu dulu hijriahnya, niki buat bekal anak kita besok entah laki-laki atau perempuan, terutama perempuan, itu kita harus mencantumkan hijriahnya. Soalnya nanti penting sekali untuk menjadikan acuan pada saat tanda balik kayak itu penting sekali kados ngoten. Jadi kalau semisal ada wanita mengeluarkan darah di bawah usia minimal tadi niku darah tidak bisa dikatakan darah haid, melainkan darah istihadah. Walaupun toh lebih dari 1 hari, niku nggak bisa dikatakan darah haid, tapi darah istihadah. Kados ngoten. Kan sekarang banyak kasusnya anak kecil yang masih kelas 4, kelas 3 sudah keluar darah. Mereka langsung mengatakan saya sudah haid. Nah, padahal boten. Nah, boten semudah itu hukum haid niku. Nah, jadi minimalnya niku usia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit hijriah niku nggih. Jadi sanes Masehi, pokoknya patokannya niku. Lah, kalau semisal ada wanita yang berusia 9 tahun genap Masehi, lah niku gimana? Dipastikan dia sudah haid. Karena Masehi kan lebih dulu hijriah daripada Masehi. Berarti kalau dia sudah 9 tahun Masehi, otomatis dia pasti sudah haid. Nggih, kayak gitu. Setelah itu selain
syaratnya niku haid niku juga keluar memang secara alami nggih, bukan karena penyakit dan bukan karena melahirkan. Jadi ketika ada wanita haid niku nggak usah terlalu diambil pusing. Kok saya pegel-pegel badannya, kok saya nyeri sembarang, niku memang efek normal mawon, nggak usah terlalu dibuat ribet kados ngoten. Sudah alamiah dari seorang wanita seperti itu. Dan untuk masalah ketentuan sholat dan puasanya ketika wanita niku haid nggih, niku dia wajib untuk meninggalkannya karena memang haram ketika melaksanakannya kados ngoten. Tapi walaupun toh wanita haid niku tidak melakukan puasa, sholat, tapi dia disunahkan untuk berzikir kados ngoten. Semisal wanita yang menghafal Quran niku tetap dianjurkan untuk menderes ya, murojaah hafalannya supaya tidak lupa. Jadi tetap ada pahala di sana walaupun toh dia meninggalkan ibadah-ibadahnya. Untuk yang meninggalkan tanpa alasan napa namanya yang nggak mau ngodok puasa tadi dosa. Soalnya memang napa namanya dia diharamkan tapi tetap ada tuntutan untuk mengkodoknya. Harus mengganti. Kalau ini Kuneng, kalau dia itu ingin mengganti puasanya tetapi dengan fidyah. Ada banyak teman-teman saya juga yang dia itu ya memang ketika puasa Ramadan ada hutang puasa akan tetapi setiap tahunnya tidak pernah gantinya itu katanya terus niku pakai beras gitu, fidyahnya pakai beras, tapi saya tidak mengganti puasa, saya sudah mengganti beras itu setiap tahunnya gitu. Nah, itu bagaimana? Apakah padahal dia haid ya, alasan meninggalkannya. Lah niku mboten pareng nggih, niku sing salah. Dados niku untuk masalah ketentuan wanita yang meninggalkan puasa niku ketika semisal dalam keadaan hamil dan menyusui yang benar-benar dia tidak mampu untuk melakukannya. Dan mereka hukum hamil dan menyusui diperinci ada 3. Yang pertama, ketika wanita hamil atau menyusui niku khawatir akan dirinya akan ibunya, maka konsekuensinya adalah hanya qada saja. Ngoten. Mboten bayar fidyah ketika khawatir akan dirinya. Yang kedua, ketika kok khawatir akan dirinya, ibunya dan bayinya, maka konsekuensinya juga qada. Ngoten nggih? Dan yang ketiga, ketika khawatir akan bayinya saja, maka niku qada plus fidyah. Dan nggih. Jadi enaknya pokoknya lek enten kaitannya sama ibunya, niku mboten bayar fidyah. Entah itu khawatir ibunya sendiri ataupun khawatir ibunya dan anaknya. Tapi kalau khawatir anaknya saja maka qada plus fidyah. Lah kalau meninggalkan karena haid ya mesti qada. Kayak gitu, mboten fidyah mboten. Soalnya memang ada penghalang dalam dirinya ketika melakukan puasa yaitu haid niku. Berarti fidyah niku boten saged ganti puasa gitu ya. Untuk kita yang tidak menyusui atau hamil. Nggak bisa, harus tetap qada. Harus itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan ketika kita ini yang belum menikah atau belum hamil dan menyusui, tidak ada kondisi-kondisi seperti itu, kita wajib mengganti puasa Ramadan kita, puasa wajib kita kalau kita meninggalkan hanya karena haid. Tidak boleh diganti dengan fidyah seperti itu. Nggih, Neng. Kalau misalkan misalkan nih saya bulan ini Ramadan ini punya hutang puasa, kemudian saya tidak bisa mengganti selama 1 tahun ke depan mungkin karena saya bukan lalai, misal saya sakit kemudian yang tidak bisa mengganti puasa itu bagaimana Neng? Apakah saya tahun berikutnya lagi berarti ya berikutnya lagi saya wajib yang saya tahu sendiri itu harus mendobel itu maksudnya bagaimana? Melipat gandakan gitu ya. Kalau masalahnya ketika dalam puasa Ramadan niku kok udurnya niku karena sakit, niku diperinci. Ketika sakitnya niku masih ada harapan untuk sembuh, ketika sakitnya masih ada harapan sembuh, semisal cuman sakit panas atau sakit nopo tipes nopo pada saat Ramadan, akhirnya dia tidak puasa. Nah, berarti kan nanti harus diqadha. Ketika ada sakit dan masih ada harapan sembuh, maka konsekuensinya hanya qadha saja. Nah, tapi ketika kok sakit tapi tidak ada tidak ada harapan lah, tidak ada harapan untuk sembuh,
maka konsekuensinya adalah harus membayar fidyah. Mboten kodok. Karena kan koyo iki arek iki umure gak suwi maneh kan kayak gitu. Nanti kalau kodok kan kasihan orangnya malahan kayak gitu. Akhirnya kalau seperti itu konsekuensinya cuman bayar fidyah. Nah, untuk masalah semisal nggih niki. Pada saat orang yang sakit niki wau nggih, sakit yang masih ada harapan sembuh. Semisal dia meninggalkan puasanya tahun 2018. Semisal dia meninggalkan 5 hari puasa semisal. Nggih, karena sakit niku. Lah terus manten niku pada saat tahun 2019-nya nggih, datang Ramadan lagi, terus selesai Syawalnya dia mau mengganti 5 niki wau. Nah, karena dia lalai sudah meninggalkan, nah berarti dia terkena tuntutan membayar fidyah. Ketika sudah masuk Ramadan lagi. Nah kan, nah ini karena apa? Karena nggih sebagai hukuman bagi dia, kenapa kok dia lalai nggih? Kok nggak ndang langsung ngodoi, akhirnya double nggih. Kodok 5 hari plus bayar fidyahnya kalau 1 hari 1 mud. Nggih, setiap 1 hari puasa bayarnya 1 mud. Niku 1 mudnya bisa makanan pokok tergantung negaranya nggih. Kalau Indonesia berarti beras. Niku 675 gram. Berasnya niku setiap 1 mud 675 gram. Berarti kalau 5 hari berarti nggih garek diping. 5 dikali 675 niku pinten lah niku saya dibayarkan. Kados ngoten. Atau 6,75 ons berarti. Nggih. 600 saya tadi bilang apa kilogram nah. Gram ya, 675 gram. Nah, niku ketika kok semisal tahun kedepannya ya, tahun 2020-nya kok dia tetap belum membayar 5 hari niku, maka kodoknya tetap 5 hari tapi yang berlipat ganda niku fidyahnya. Bukan kodoknya. Bukan kodok puasanya mboten. Kodok puasanya tetap 5. Cuma nanti fidyahnya dilipat gandakan. Karena 5 berarti fidyahnya jadi 10. Ketika tahun besoknya lagi 2 tahun setelahnya berarti nggih, kok gak ndang anu berarti fidyahnya dilipat gandakan. Tapi puasanya tetap 5. Puasanya tetap. Wah, saya kodoknya tetap. Yang dengar rumor-rumornya selama ini puasanya harus dilipat gandakan. Kalau fidyahnya tetap gitu. Nah. Boten. Jadi fidyahnya dilipat gandakan. Fidyahnya dilipat gandakan. Nggih. Kalau terkait tentang fidyah niku Neng, kalau memang bahan yang biasanya yang saya tahu juga yang saya dengar itu kalau fidyah itu harus merupakan beras bahan pokok nggih yang tadi Neng dawuh niku bahan pokok menurut asal negaranya. Kalau Indonesia ini beras, apakah kita boleh mengganti dengan nasi atau yang lain sebagainya? Yang penting di sini ukuran atau takarannya sama. 675 atau bahkan lebih itu lebih bagus. Jadi lebihnya niku kita niatkan sedekah. Nggih. Kados ngoten. Jadi pokok yang menjadi kewajiban, standar kewajibannya niku nggih ukuran sak monten. 675 gram. Semisal dia ingin membulatkan sak kilo ae lah ben gak riwet hitungane lah. Dia buat 1 kilo 1 mud niku, lah niku bahkan lebih bagus. Jadi sisanya sedekah kados ngoten. Diniatkan sedekah. Nasi mboten apa-apa berarti. Mboten apa pokok nggih jumlah ukurannya niku sami. Kalau misal bukan beras atau nasi Neng, misalkan harga beras niki saniki 6,75 misalkan 9.000. Misalkan kita ganti dengan uang, apakah boleh? Insya Allah kadusnya mboten angsal. Mboten angsal. Nggih, mboten angsal. Insya Allah tetap bahan makanan pokok nggih. Insya Allah. Harus bahan makanan pokok untuk mengganti fidyah. Nggih niku teman-teman semuanya, kalau terkait yang mengganti puasa karena haid itu tadi sudah dijelaskan sama Neng. Kemudian yang insight kedua ini kita akan membahas tentang nifas, tentang perempuan yang mengalami nifas sesudah melahirkan. Nifas niku kan pengertiannya kalau saya tidak salah adalah darah yang keluar ketika sudah melahirkan setelah 40 hari selama 40 hari gini. Selama maksimalnya 60. Oh, maksimalnya 60 hari. Maksimalnya 60 hari. Ini ku bagaimana Neng? Apakah ketika darah itu berhenti sebelum 60 hari niku saged puasa apa masih nunggu 60 hari? Terus ngeten nggih. Nifas niku kan pengertiannya sendiri kan darah yang keluar setelah melahirkan atau setelah kosongnya rahim. Dalam artian bayi
secara keseluruhan niku sudah keluar. Atau bahkan ketika orang keguguran pun, setelah keguguran kok keluar darah, itu dihukumi nifas. Jadi nggak harus yang namanya nifas itu darah yang keluar setelah sempurnanya bayi. Niku nggak mesti. Walaupun toh hanya berupa gumpalan daging, semisal ya, janin yang masih umur 2 bulan, 3 bulan, kok keluar dulu keguguran, setelah itu mengeluarkan darah, maka itu juga dikatakan nifas. Soalnya dia juga melahirkan itu, tapi cuman nggak hidup kayak gitu, cuman nggak berbentuk kayak gitu. Nah, setelah itu untuk masa minimalnya nifas, niku sekejap, sak kecerotan setelah melahirkan, dan masa maksimalnya 60 hari 60 malam. Jadi 40 ini ku umumnya orang mengalami 40 kayak gitu, tapi bukan patokan ini karena setiap orang kan beda-beda mesti. Lah untuk masalah semisal ada juga kasusnya niku wanita yang setelah melahirkan niku mboten keluar darah nggih wonten. Jadi setelah bayi niku semua keluar, enten sing nggak langsung keluar darah. Nah kayak gini hukumnya gimana? Ketika seorang wanita setelah melahirkan nggak langsung keluar darah, semisal kok sampai jarak tidak keluarnya darah niku sampai 15 hari dari kelahirannya, setelah itu dia keluar darah, maka itu tidak bisa dikatakan nifas. Jadi semisal contohnya tanggal 1 wanita melahirkan, tapi dia setelah melahirkan nggak langsung keluar darah, keluar darahnya tanggal 17 semisal. Lah itu kan udah melebihi 15 hari dari masa melahirkannya dia, maka darah yang keluar tanggal 17 itu nggak bisa dihukumi nifas karena sudah ada jarak 15 hari. Hukumnya apa? Yaitu hukumnya haid, bukan nifas. Tapi kalau semisal setelah melahirkan tidak langsung keluarnya seminggu setelahnya semisal, atau 10 hari setelahnya, itu masih bisa dikatakan nifas, soalnya belum lebih dari 15 hari. Adus ngonten. Nah, untuk masalah orang yang sholat atau puasa nggak boleh pada saat nifas. Nah, kan tapi yang sering terjadi itu setelah melahirkan langsung keluar darah yang sering terjadi. Itu ya nunggu sampai berhenti. Kalau semisal masih dalam masa 60 hari, maka dia dikatakan nifas. Tapi kalau sampai lebih dari 60, lah itu dia tergolong mustahadoh fin nifas, atau orang yang mengalami istihadoh dalam nifas. Ini kasusnya kayak saya. Jadi kemarin saya kan baru melahirkan ya, Desember kemarin saya baru melahirkan. Itu saya mengeluarkan darah, saya total ada 87. Saya mengeluarkan darah. Padahal dulunya saya tuh jarang banget istihadoh pada saat sebelum nikah, pas nikah itu saya jarang istihadoh. Nifas ini saya istihadoh sampai 87. Nah, berarti kan otomatis karena saya masih pemula dalam melahirkan, 60 hari saya nggak sholat pastinya. Ya soalnya saya masa menanti kan, saya ini sampai 60 hari saya nggak sholat. Pas saya cek ternyata masih ada. Nah, otomatis saya tetap harus mandi, ada kewajiban mandi. Soalnya maksimalnya harus 60, nggak boleh lebih. Setelah itu saya mandi, setelah itu masih keluar lagi. Lah ini hukumnya gimana ini darahnya? Nah, ini masuk dalam mustahadoh, yang mana mustahadohnya saya ini tergolong ghairu mumayyizah. Jadi ini banyak pembagiannya. Mustahadoh fi nifas itu ada 5 aslinya. Ya, aslinya ada 5. Ini fi nifas, bukan fil haid ini. Fi nifas niku ada 5. Saya contohkan yang saya masuk kategori yang nomor 3. Mustahadoh yang ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah itu gimana? Yaitu orang atau wanita yang mengeluarkan darah melebihi 60 hari 60 malam dan darahnya niku silih berganti. Jadi itu terusannya niku warnanya beda-beda. Enggak cuman hitam, merah, coklat, kuning, bersih. Saya mboten. Tapi merah, coklat, merah lagi, coklat. Itu namanya ghairu mumayyizah itu. Lek mencela darahnya itu namanya ghairu mumayyizah. Hukumnya gimana orang yang kayak gitu? Hukumnya yang dihukumi nifas hanya sak kecerotan sekejap setelah melahirkan. Selebihnya nggak bisa dihukumi nifas. Bayangkan saya ngodok sholat berapa hari.
Padahal saya nggak sholat 60 hari, tapi yang dihukumi nifas hanya sak kecerotan tok setelah melahirkan. Kayak gitu. Waktu itu saya melahirkannya maghrib. Nah, ini tapi boten langsung 60 hari saya mau kodok boten. Ini masih ada lanjutannya. Nah, kalau sudah seperti ini, hukumnya nifas hanya sak kecerotan. Nggih. Dan selebihnya ketika dia mempunyai adat haid dan suci sebelumnya, nggih, sebelum dia hamil, sebelum dia melahirkan dia punya adat haid. Saya itu haidnya itu setiap hari 9 hari, otomatis sucinya berarti 21. Nah, berarti itu dimasukkan di antara 60 niki. Berarti 1 tetes nifas, setelah itu istihadah 21, 9 haid. Nah, berarti saya hanya mengkodok sholat selama saya dihukum istihadah saja. Ya, berarti kalau dalam 60, 21, 21. Kan kayak gitu. Saya 9 dihukumi haid. Iya kan? 21 tambah 9, 30. 21 tambah 9, 30. Selama 60 hari. Nah, jadi saya mengkodok sholat niku 42 hari. 42 hari. 9 hari dihukumi haid. Akhirnya saya nggak mengkodok. Soalnya saya haid. Pada masa itu bukan nifas, saya haid. Nifasnya cuma sak kecerotan ikut tok. Bayangkan saya masih pertama kali udah langsung seperti itu. Jadi ya masih sekodok semuanya itu. 42 hari niku kodok, dan untuk selebihnya nih kita 87 nggih. Lah berarti nggih terus setelah saya suci berarti 21 istihadah lagi, berarti sisanya haid. Terus kayak gitu. Tergantung sampai berhentinya darah. 21 9 kayak gitu terus. Masanya kayak gitu. Jadi nggak langsung kita pahami maksimal 60. Berarti ketika lebih dari itu masih keluar, oh berarti 60 saya nifas. Nggak kayak gitu. Nggak semudah itu hukumnya. Berarti nggih was-was gini ya. Misalkan ada perempuan yang mengalami seperti ini kan, kita nggak tahu nih bakal kedepannya kita mau akan gimana, gitu kan. Iya, makanya kita nggak tahu berhentinya darah kan ya suka-suka darah kan, mau berhenti mau enggaknya, akhirnya kayak gitu. Jadi banyak perinciannya karena setiap wanita mesti kasusnya beda seperti itu. Itu beda lagi kalau istihadahnya haid, waduh. Iya, makanya ini kalau cuma 1 jam 2 jam nggak selesai wali pembahasan nih, soalnya saking rumitnya nggih. Nggih. Ya, itu teman-teman yang diulas tadi ya, keistimewaan perempuan, dan bukan ribut ya, yaitu istimewanya perempuan. Sudah kodratnya. Sudah kodratnya diatur sedemikian rupa oleh agama kita, agama Islam dalam fikih wanita seperti itu. Kalau teman-teman ingin tanya lebih detail lagi, mungkin tanya tentang pengalamannya sendiri, mungkin nanti bisa komen di bawah ini di kolom komentar, bisa komen pertanyaan teman-teman semua tentang apa mungkin yang ingin ditanyakan dan mungkin yang menjadi pengalaman teman-teman semua terkait haid dan nifas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini Neng, terkait hamil dan menyusui. Tadi sampun dijelaskan ada beberapa kriteria, ada 3 kriteria. Niku hanya untuk hamil saja atau menyusui? Dua-duanya bisa. Oh, dua-duanya bisa. Kalau dua-duanya bisa. Kalau saya kan masih belum berpengalaman menyusui, belum menikah juga nih. Okay. Kalau menyusui niku yang sekiranya kategori atau kriteria yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan diri sendiri juga anak, itu bagaimana nih kriterianya? Dados ngeten nggih, standar kekhawatiran ya yang bisa dijadikan acuan nggih. Itu ketika yang pertama bisa dari saran dokter. Ya, semisal pas saat hamil kita mengandung kok sering nggak enak gimana gitu, kita kontrol, ternyata waktu dicek, Bu, sampean nggak usah puasa dulu, ini bayinya sampean jantungnya lemah, atau sampeannya juga lemes kayak gitu. Nah, kalau udah ada saran kayak gitu, itu sudah masuk dalam standar kekhawatiran akan dirinya dan bayinya. Nah, ini masuk ke situ. Tapi kalau semisal ibunya sehat-sehat saja, tapi waktu dicek, loh kok bayinya ini beratnya kecil, nggak berkembang. Nah, udah Bu, nggak usah puasa, ini kekurangan nutrisi nih bayinya. Lah, itu namanya khawatir akan bayinya. Nah, itu bisa yang pertama lewat dokter. Yang kedua bisa lewat gholabatudon. Gholabatudon itu dugaan yang kuat. Dugaan yang kuat akan dirinya. Semisal, Mbak semisal, lek poso iki nggak gampang kuat, semisal jenengan niku lemas mawon ben poso niku hawane. Jenengan udah buat mindset seperti itu. Akhirnya pada saat
sampean hamil, sampean nanti tambah mikir maneh, aku poso dhewe ae lemes apa meneh aku hamil, kayak gitu. Itu termasuk dugaan kuat dari dirinya sampean, ngoten. Akhirnya ternyata bener sampean lemes. Nah, berarti itu termasuk dugaan kuat bahwasannya jenengan khawatir akan dirinya jenengan sendiri. Kan bayinya nggak tahu kan jenengan kuat nopo mboten nih, tapi jenengan semisal muntah-muntah, mual-mual, akhirnya jenengan sampai ingin pingsan kan, udah itu khawatir akan dirinya. Jadi khawatir niku bisa dilihat dari saran dokter sama dari dugaan akan dirinya, yang bisa tahu sendiri keadaan kados ngoten. Khawatirannya. Kalau yang menyusui yang itu kan contoh dari yang hamil nggih. Yang menyusui. Kalau menyusui nggih sami lebih ke dugaan kuatnya nggih. Soalnya kalau orang menyusui niku kan nggih mudah lapar nggih, bener banget. Kalau awal-awal niku sadurunge masuk puasa niku aku kuat apa ora, kalau mikirnya ngoten. Aku kuat puasa apa enggak kok. Soalnya emang rasanya itu kalau sudah habis diminum sama bayi ya, rasanya itu kayak nggak makan 3 hari, 2 hari. Luwe banget ngoten. Sampai kalau apa mergo kula sing kutu ngoten, tapi ternyata enggak. Ternyata umum semuanya ibu kayak gitu. Emang luwe banget rasanya. Jadi itu menyusui itu katanya itu apa itu namanya diet alami banget. Jadi emang orang yang mau diet itu menyusui aja kayak gitu. Soalnya ampuh banget. Soalnya cepet banget beneran, Mbak. Kayak aduh lapar lagi. Jadi harus makan aja bawaannya. Lapar lagi kayak gitu. Lah itu tergantung dugaan dirinya sih. Kalau dia merasa nggak kuat, lemes, membahayakan dirinya, ya udah mending mokel aja. Kayak gitu. Ya niku teman-teman, mungkin ini ilmu bagi kita yang masih belum menikah atau belum merasakan menyusui anak ya. Katanya itu lapar banget guys. Iya. Ya mungkin banyak yang mengalaminya pasti. Nggih. Niku teman-teman, beberapa bahasan yang sudah kita bahas tadi terkait haid, kemudian terkait nifas dan terkait puasa bagi ibu yang hamil dan menyusui. Mungkin dari Neng Risma niki wonten closing statement apa untuk teman-teman online semuanya di sini, ingin apa yang kurang dari pembahasan tadi niku Neng? Napa nggih? Sedikit menambahkan dari masalah bayar fidyah wae nggih. Nggih. Banyak pertanyaan biasanya niku kan keterangannya 1 hari kodok puasa niku 1 mud kan kados konten diberikan kepada fakir miskin. Lah banyak yang muncul niku pertanyaan, apakah 1 mud niku hanya untuk 1 orang fakir miskin saja, ataukah beberapa mud bisa dicukupkan 1 orang atau gimana gitu praktiknya? Ternyata di sini boleh saja ketika semisal 3 mud diberikan kepada 1 orang fakir saja, ataupun 1 mud 1 fakir terserah kayak gitu. Semisal sudah banyak yang berkecukupan ya, cuman 1-2 fakir miskinnya ya, semisal dia punya hutang 10 mud langsung diberekno ndek anu nggak apa-apa, langsung dikasih ke anu nggak apa-apa, nggak harus 1 mud 1 fakir mboten. Penerimanya bebas. Nggih, penerimaannya bebas kados ngoten. Fakir miskin. Nggih, yang penting fakir miskin. Kalau ini kuneng batasan, jadi saya teringat ini batasan pembayaran fidyah. Sebenarnya pembayaran fidyah niku nggak harus nganu sih, nggak harus ketika itu juga mboten. Apalagi kalau semisal ada orang yang nggak mampu membayar fidyah, kados ngoten. Dia itu hanya mampu mengkodok niku pripun? Nggih, untuk masalah mengkodok dan bayar fidyah niku suatu kewajiban yang nggak bisa ditolerir sama sekali. Jadi semisal dia mampunya mengkodok, ya dia mengkodok dulu sambil menunggu dia berkecukupan untuk bisa membayar fidyahnya niku. Soalnya memang kewajiban, jadi nggak bisa untuk ditinggalkan, nggak boleh. Nah berarti nunggu sampai dia berkecukupan, kalau sudah cukup baru dia bayar fidyahnya niku. Tetap nggak ada toleransi. Kalau batasan langsung buatan wonten gini, kalau misalkan zakat nih kan, zakat kan biasanya kalau habis sampai selesai, nggih. Buatan zakat. Tapi kalau fidyah nih kebuatan wonten. Nggih, mboten. Nggih niku teman-teman yang bisa kami ulas di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih nggih Neng Risma atas segala ilmunya. Masih banyak hasilnya. Masih banyak, tentunya masih banyak. Tadi aja yang apa itu yang mustahado, orangnya istihado. Masih 1 yang disebutin, masih kurang 4 teman-teman.
Beda lagi dengan istihadonya head gini ku. Napa Nggih. bahasane biasanya? Mustahado fil head. Oh, Kayak itu. mustahado fil head nonton terus. Mustahado fil head. Niku teman-teman kalau teman-teman ada pertanyaan terkait tadi ulasan mungkin ada yang belum paham, niku bisa tanya di kolom komentar seperti yang tadi saya bilang nggih. Terima kasih nggih Neng Risma atas Nggih, segala sama-sama. ilmunya. Saya sangat tercengang juga sebagai perempuan ini, ternyata perempuan diatur sedemikian rupa di agama kita. Ribet memang. Tapi ya itu kewajiban kita, dan insya Allah kita bisa menjalani semua. Dan teman-teman yang punya hutang puasa di bulan ini diusahakan dan diwajibkan dan diharuskan untuk mengganti setelah puasa Ramadan nanti. Setelah bulan Ramadan, setelah Idul Fitri itu diwajibkan untuk mengganti. Begitu nggih. Nggih. Oke, terima kasih kepada Neng Risma kami ucapkan, dan jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe YouTube Media Muda NU, agar YouTube ini terus berkembang sampai nanti dan terus memberikan manfaat ilmu-ilmu yang menarik dan manfaat bagi teman-teman. Cukup sekian dari saya Neng Risma, kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.